Oke, masih ada yang bergabung. Baik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Roy. Suaramu masuk di rekotan pertama ini. Iya, Ibu bagaimana kabarnya? Baik? Baik, Roy. Kemana saja? Iya. Kok baru bergabung? Ya ini ya, udah bergabung dari tadi, Bu. Ibu aja yang lambat admit. Enggak ya? Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya untuk pertemuan hari ini di Biofarmasi. Kita akan membahas kalau yang pertemuan minggu lalu itu secara singkatnya terkait dengan mata kuliah biofarmasi dan apa saja yang akan kita pelajari. Kemudian saya berikan overview terkait dengan materi-materinya secara singkat. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai penemuan dan perkembangan atau pengembangan, penemuan dan pengembangan obat. Jadi, setelah senyawa aktif itu ditemukan, nanti bagaimana sih mengembangkan obat tersebut? Nah, untuk materi yang nanti akan masuk, akan kita diskusikan. Submaterinya ada proses penemuan obat. Kemudian setelah itu mungkin adik-adik pernah dengar ada yang namanya traditional drug sama modern drug. Nah, di sini yang pertama nanti akan saya bahas dulu terkait dengan bahan alam atau yang biasa dikelompokkan masuk ke kategori traditional drug. Kemudian atau traditional medicine. Kemudian yang ketiga di situ adalah biofarmasetika, di mana biofarmasetika ini pada saat ini cenderung dikategorikan dalam modern medicine. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke yang pertama. Nah, tentu sebelum masuk yang ke pertama, mungkin nanti akan ada istilah-istilah yang adik-adik masih belum familiar, sehingga di sini saya coba sampaikan terlebih dahulu. Bagaimana sih efek obat pada saat dia bertemu dengan reseptor? Nah, mungkin adik-adik juga masih ada yang beberapa bertanya-tanya, reseptor itu seperti apa sih, Bu? Nah, nanti akan saya tunjukkan ada video singkatnya di mana reseptor itu biasanya masuk atau tergolong dalam protein. Nah, nanti akan ada pertemuan antara obat dengan protein dan bagaimana sih? Nanti akan kita lihat bersama-sama di video yang akan saya tunjukkan. Oke, untuk efek yang pertama yaitu efek agonis, di mana efek agonis ini adanya interaksi obat dengan reseptor dan nanti interaksi itu akan mengaktifkan reseptor tersebut sehingga akan memberikan kembali lagi efek terapeutik dari obat itu. Nah, gambarnya seperti di samping, seperti pada saat kemarin kita belajar tentang enzim di situ, bahwa dalam reseptor itu adalah ada sisi yang nanti dia akan bercocok berinteraksi dengan obat yang punya efek agonis. Nah, pada saat interaksi atau ikatan itu terbentuk, maka dia akan mengaktifkan reseptor, sehingga reseptor akan memberikan rangsangannya seperti apa. Jelasinnya pelan-pelan ya, Bu. Iya, nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan bertanya. Nah, kemudian efek yang kedua adalah efek antagonis. Di mana efek antagonis tersebut ada interaksi antara molekul obatnya dengan reseptornya, namun hal ini menyebabkan reseptor itu menjadi tidak aktif. Nah, ada beberapa obat yang memang kita harapkan bersifat antagonis karena dengan adanya pertemuan antara suatu senyawa aktif atau di sana ada molekul lain yang bertemu dengan reseptor, itu justru malah menyebabkan misal kelebihan hormon, kemudian kelebihan enzim yang akibatnya mengganggu metabolisme. Ya, belum. Materinya belum di-upload di Ikhlas. Nanti akan saya upload setelah selesai perkuliahan ini. Gitu ya, Indah. Nah, sehingga di sini ada yang sifatnya agonis, ada juga yang sifatnya antagonis.
Oke, semoga ini bisa menjadi awal untuk kalian memahami. Nah, kemudian kita akan masuk ke penemuan dan pengembangan obat. Sebenarnya materinya ini sama seperti yang di yang pertama, tapi semoga di sini ada informasi-informasi yang baru, tidak sesingkat yang kemarin, sehingga kita bisa kalian bisa mendapatkan tambahan. Nah, di sini untuk pengembangan obat sendiri itu yang pasti kita harus tahu, menemukan dulu kandidat obatnya itu apa, di mana kandidat obat ini spesifik ke kandidat senyawa aktifnya atau molekul aktifnya, sehingga di depan, di paling depan itu di sini ditulis discovery lead candidate. Berarti lead di sini adalah senyawa awalnya. Kita akan harus menemukan senyawa awalnya itu apa. Nah, tentu pada saat mau menemukan senyawa awalnya, kita perlu tahu target kita itu mau apa. Apakah mau digunakan sebagai obat malaria, atau digunakan hanya sebagai antibakteri, antiinflamasi, dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang menjadi penyebab dari penyakit tersebut? Sehingga kita bisa melihat, harapannya pada saat sudah diberikan senyawa itu, nanti reaksi yang muncul itu bagaimana. Sehingga di sini kita harus mengidentifikasi dulu targetnya. Nah, di sini masih masuk ke yang merah. Nah, jadi di awal di sini yang merah. Sorry. Nah, kemudian setelah itu adalah lead discovery dari bahan-bahan alam yang sudah ada, atau dari protein, peptida, enzim yang dihasilkan dari mikrobia, ini menjadi senyawa pemula, senyawa mula-mula atau senyawa awalnya. Nah, kemudian di sini dilihat, di sini ada target validation. Kita lihat dari atas ke bawah juga ya, dan disease condition. Kondisi targetnya bagaimana divalidasi dan kondisi penyakitnya seperti apa. Sehingga pada saat kita sudah mengetahui senyawanya, tentu harus kita optimasi. Oke, struktur awalnya seperti itu. Nah, dari struktur awal tersebut, apa yang kurang, apa yang lebih, efek samping apa yang kira-kira akan muncul, bagaimana ikatannya, bagaimana nanti sifatnya, itu nanti di sini dilakukan optimasi terlebih dahulu. Sehingga di sini masuk ada development chemistry. Nah, setelah itu dilakukan uji preklinis. Di mana uji preklinis ini biasanya meliputi uji in vitro menggunakan sel bakteri, sel atau bakteri, sebelum dicoba langsung ke hewan coba. Nah, setelah hasil preklinisnya positif, di sini ada development assay, kemudian masuklah ke animal models. Jadi dilakukan dulu pengujian untuk pengembangan dari obat tersebut. Jika efek sampingnya ternyata cukup tinggi, itu sebaiknya dimodifikasi ulang untuk mendapatkan efek samping yang lebih rendah. Setelah itu dilakukan preklinis, nah kemudian kita akan masuk ke development drug candidate. Jadi kandidat dari obat. Jadi sudah fix bahwa kandidat senyawa awalnya ini, nah apakah mungkin ini dikembangkan menjadi obat. Pada saat development drug candidate ini, kita akan melalui fase-fase di mana diujikan langsung ke human, ke manusia. Ada clinical phase 1, clinical phase 2, clinical phase 3, dan approval for market. Nah, di sini yang dilihat adalah toksisitasnya bagaimana. Absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresinya juga seperti apa. Nah, biasanya clinical phase ini masih jumlahnya sedikit dan cenderung orang yang sehat, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Apabila sudah melewati fase klinis yang pertama, lanjut ke fase klinis yang kedua, kemudian masuk ke fase klinis yang ketiga. Nah, setelah itu di sini ya ada ADME toxicity, kemudian healthy human, dan patient group. Jadi ya orang yang sakit itu di yang paling belakang. Nah, setelah itu, setelah selesai dari 3 fase klinis itu, masuk ke approval for market.
Di sini ada pendaftaran terlebih dahulu bahwa oke, ini udah ada pengembangan dari dari senyawa aktif menjadi obat. Apakah dan fase klinis yang diuji juga sudah oke? Apakah bisa nanti dikomersialkan atau tidak? Setelah itu masuk ke marketing. Nah, lebih detailnya kembali ini. Tentunya kita harus yakin bahwa produk-produk yang atau senyawa tadi yang sudah dikembangkan menjadi obat itu harus aman, kemudian memberikan efek terapeutik yang efektif, dan tentu efek sampingnya harus serendah mungkin. Selain itu, validasi dari proses sejak dia ditemukan hingga dia dikembangkan dan diformulasikan menjadi obat itu harus divalidasi oleh organisasi tertentu. Di sini biasanya adalah Food and Drug Administration. Sehingga perlu benar-benar kita harus tahu skema prosesnya dan yakin bahwa ini aman. Nah, di sini adalah skemanya. Yang pertama adalah new molecular entities. Di sini yang dilihat adalah senyawa awalnya itu apa? Chemical. Oke, apakah dia struktur dari kimianya bagaimana? Jika misal bukan senyawa awal, senyawa turunannya seperti apa? Selain itu juga ada makromolekul. Makromolekul di sini biasanya berupa protein atau peptida. Jadi tentu masih ingat. Nah, kemudian setelah itu dilakukan optimasi dulu secara molekuler untuk melihat stabilitas secara fisik bagaimana, stabilitas secara kimia bagaimana. Kemudian afinitas, pengikatan dia dengan target itu tinggi atau rendah. Jika misal dan cocoknya itu seperti apa, itu harus dilihat di sana. Seperti adik-adik tahu, jika ikatan yang dihasilkan dengan target adalah ikatan kovalen, tentu akan lebih sukar untuk dipecah. Nah, nanti apakah dia akan membentuk efek yang negatif atau itu yang memang dibutuhkan? Nah, itu yang perlu dilihat. Kemudian ada studi preclinical di sini untuk melihat karakterisasi dari kimia maupun fisiknya. Kemudian pengembangan uji baik secara biologis maupun uji secara kimiawi. Setelah itu ada optimasi pengembangan, scale up, baik proses dan juga perlu di sini ada kontrol. Setelah ini selesai semua dan hasilnya bagus, akan kita lakukan formulasi. Nah, biasanya formulasi ini adalah bagian dari orang-orang di farmasi karena mereka yang mempelajari tentang formulasi obat. Setelah itu dilakukan animal testing untuk mengetahui farmakologinya bagaimana, toksikologinya, tingkat toksik yang dihasilkan seperti apa, kemudian ada proses adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi atau ekskresi. Setelah ini selesai dilakukan, kemudian dilakukan investigasi new drug application, artinya ini didaftarkan ke badan organisasi yang memang mengatur mengenai pendistribusian obat ke masyarakat dan harus mengecek juga tingkat keamanannya. Jika sudah diterima, maka baru bisa masuk ke clinical studies phase 1 sampai phase 3. Kemudian juga ada di sini preclinical. Jadi di sini untuk tahu bagaimana toksisitasnya dalam jangka panjang. Kemudian bagaimana mengontrol produksinya, tentu harus mendapatkan jumlah yang cukup untuk digunakan dalam produksi obat. Dan biasanya ini juga berkaitan dengan nilai ekonominya, biayanya. Worth it tidak sih dengan memproduksi ini? Selain itu juga perlu dilihat kestabilan produknya, baik pada saat pendistribusian, jadi setelah
produksi di industri farmasi, pendistribusiannya, kemudian ketahanannya berapa lama, kemudian pada saat sudah masuk ke tubuh bagaimana. Kemudian ada package dan labeling. Setelah itu di sini ada juga masuk ke New Drug Application or Biological License Application. Nah, ini ada dua. Untuk yang makromolekul ini biasanya atau produk-produk biologis di mana kita menggunakan bakteri atau mikroorganisme untuk menghasilkan peptida atau protein tersebut. Nah, ini biasanya masuknya ke Biological License Application. Seperti memproduksi vaksin itu juga masuk ke Biological License Application. Nah, kemudian di sini ada submission, review, kemudian penerimaan kembali setelah dilakukan dipelajari segala prosedurnya, kemudian hasil klinisnya dan prekliniknya tentunya. Kemudian di sini ada FDA action. Jadi diterima untuk bisa dimarketingkan. Nah, setelah itu baru komersialkan ke masyarakat. Nah, meskipun sudah selesai sampai tahap komersial, itu juga error mati. Nah, masih tetap ada pengujian untuk melakukan pengembangan yang kemarin saya bilang di fase 4. Nah, ini untuk tahu sejauh mana obat itu bekerja, efek sampingnya, kemudian ada indikasi apa yang bisa kita kembangkan dari obat tersebut. Jika misal setelah dikomersialkan ternyata tingkat toksisitasnya itu tidak baik pada saat sudah digunakan oleh masyarakat, biasanya akan ditarik kembali dan dilakukan pengembangan. Nah, jadi ini adalah skema baik di sini setelah sintesis biologis dan kimiawi atau purifikasi. Nah, di sini baru kita mulai prosesnya itu seperti itu. Jadi cukup panjang ya, makanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat proses pengembangan obat. Yang pertama tentunya adalah menentukan target. Jadi kita harus mengidentifikasi dan memvalidasi target penyakit tersebut. Ada dua. Yang pertama tentu melalui pendekatan molekuler. Kita melihat dari sel atau komponen sel yang dipengaruhi oleh penyakit tersebut. Atau jika misal lebih lagi mendalam, dilihat dari metabolismenya, reaksi dengan proteinnya atau gennya itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua juga bisa melalui pendekatan target, yaitu dengan melihat secara keseluruhan penyakit itu pada organisme yang utuh. Jadi tidak melihat dari segi selnya, tapi melihat dari secara keseluruhan pada organisme tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah tentu kita harus membangun tim. Nah, tim ini biasanya multidisiplin ilmu, jadi tidak hanya misalnya hanya orang biologi saja, tapi tentu di situ harus ada tim, ada biologinya, kemudian ada kimianya, ada farmasinya, ada juga dari tim medisnya, yang mana dari masing-masing ilmu akan berkontribusi untuk bisa mengembangkan obat ini ke arah yang lebih baik. Kemudian kita juga harus melakukan pendekatan dalam pengembangan obat ini yang tepat itu yang seperti apa. Dan tentu tidak lepas dari budget atau pembiayaan. Ini juga harus diperhatikan karena waktunya juga banyak dan juga tadi untuk melakukan uji dari bioassay hingga klinis itu cukup panjang. Nah, kemudian yang ketiga, ini mulai spesifik ke obatnya sendiri, itu kita harus melihat potensi dari senyawa aktif tersebut, selektivitas dan toksisitasnya. Ini harus dibuat seseimbang mungkin dan semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat, ini
setelah dilakukan pengembangan dari lead compound tadi, dari senyawa awalnya, itu bisa dikembangkan senyawa analognya. Jadi senyawa analog itu adalah senyawa pengembangan dari senyawa awal. Bisa dilakukan dengan penambahan gugus fungsi, penambahan strukturnya, modifikasi dari kalau dia makromolekul atau peptida itu dari asam aminonya. Nah, kemudian dari situ dilihat bagaimana efek dari modifikasi tersebut ke senyawa dan nanti ke targetnya. Jadi di sini ada sintesis senyawa analog dan senyawa aktif awal. Nah, ini adalah contoh dari skema pengembangan obat ini untuk inhibitor anti HIV, indinavir, yang mana dilihat di sini bahwa karena kebutuhannya itu cukup urgent sehingga dilakukan percepatan. Dari ini 1987, ini mendapatkan izin 1996. Berarti waktunya adalah berkisar 9 tahun. Nah, di sini adalah pembentukan timnya. Tim penelitinya di 1987, kemudian dalam 1 tahun mereka melakukan identifikasi, karakterisasi, dan cloning dari HIV protease. Setelah itu dilakukan pengamatan elusidasi struktur 3 dimensinya untuk digunakan dalam pendesain obat. Dalam mendesain obat tersebut, biasanya dilakukan secara komputerisasi, secara in silico terlebih dahulu. Nah, kemudian hasil dari situ di tahun yang sama, ini renin class of protease inhibitor, jadi inhibitor yang sudah tadi didesain, ini coba diuji toksisitasnya. Di sini digunakan anjing sebagai hewan ujinya untuk mempelajari bagaimana struktur NME. NME ini adalah senyawa yang tadi dikembangkan dalam penggunaannya. Kemudian setelah itu di tahun 89 hingga 92 itu di sini mereka mendapatkan sekitar 3.000 senyawa dan mereka mengembangkan satu indinavir yang diidentifikasi sebagai yang paling acceptable, yang paling bisa diterima dari sisi profil farmakokinetiknya. Sehingga dari sini, satu kompon yang dikembangkan, kemudian di scale up di tahun 93 dan dites ke manusia selama 6 bulan. Nah, dalam waktu kurang dari 3 tahun, setelah melalui 3 fase klinis tersebut, mereka mendapatkan hasilnya ini positif dan telah diuji ke lebih dari 4.000 pasien. Ini kurun waktunya di sini jika kita lihat hanya 3 tahun. Nah, kemudian dilakukan atau didaftarkan ke FDA dan ternyata FDA menerima dan akhirnya bisa digunakan di masyarakat. Jadi ini adalah contoh bagaimana sih proses yang harus dilalui pada saat obat itu dikembangkan. Jadi tetap butuh satu tim, tidak hanya dari secara personal saja. Apabila nanti adik-adik mencoba melakukan, itu masih pengujian awal, masih bisa dibilang studi awal, sehingga kalau mau dikembangkan hingga sampai tahap bisa dikomersialisasikan, itu ternyata prosesnya pun harus melewati studi klinis juga, gitu ya. Nah, ini ada sedikit gambaran video mengenai interaksi antara reseptor dengan obat, sehingga adik-adik bisa mendapatkan bayangan nantinya pada saat nanti saya menjelaskan, oh kenapa sih penting untuk tahu struktur dari obat itu bagaimana, kemudian harus dimodifikasi. Nah, di sini nanti mungkin semoga bisa memberikan gambaran ke teman-teman. Ini suaranya tadi masuk nggak ya? Masuk, Bu.
Masuk ya. Oke, sip. Bu, sekarang nggak ada suaranya videonya. Loh, ini nggak ada tadi. Oke, sebentar. Coba saya cek dulu ya. Enggak, Bu. Kok bisa nggak ada ya? Headset. Oke. Ya lo nggak ada ini. Ini nanti ada ini kok subtitlenya kok. Jadi mungkin dilihat dari gambarnya dan nanti bisa dilihat di rumah masing-masing ya. Sorry. Oke, jadi ini tadi adalah simulasi. Mereka mencoba mensimulasikan kalau reseptornya itu di sini protein seperti itu, kemudian mereka coba lihat binding setnya, area pengikatan nanti untuk drugnya itu di mana.
Ya, videonya berhenti di sini. Jadi memang ini tadi adalah simulasi untuk gambaran antara hubungan reseptor dengan obat itu bagaimana, kenapa sih penting. Makanya kenapa penting kita harus melakukan identifikasi dahulu dan melakukan uji in silico terlebih dahulu dalam mendesain obat. Agar kita bisa tahu, oh kira-kira hubungan dia dengan reseptor itu seperti yang digambarkan tadi, ikatan apa, interaksi apa yang harus terlibat di sana. Oke. Baik, kemudian ini yang kedua, jadi tadi terkait dengan tahapan proses pengembangan, penemuan dan pengembangan obat. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika belum, akan kita lanjutkan. Lanjut, Bu. Lanjut, William bilang lanjut. Oke. Belum ada. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, tadi sepertinya saya sudah sampaikan di awal, semoga kalian ada yang menyimak. Nah, tadi saya sebutkan ada 2 jenis obat. Mungkin ada yang bisa menyampaikan, menyebutkan 2 itu apa saja yang nanti akan kita bahas di sini. Obat tradisional dan modern, Bu. Ya, bedanya apa? Bedanya apa, Yohana ya tadi? Mungkin kalau obat tradisional tuh perkembangannya tuh masih lebih di bawah dibandingkan dengan yang modern. Kalau modern lebih ke hubungannya dengan reseptor atau yang diterima secara biologis lebih baik. Oke, kita keep dulu jawabannya. Yohana, NIM-nya berapa ya? Saya juga mau 311-80209. 209. Oke. Apa tadi siapa? Roy? ya Bu. Kalau saya jawab sih dari segi pengujiannya sih Bu. Kalau misalnya yang obat tradisional tidak ada uji klinis yang luar biasa karena itu lebih ke obat-obat turun temurun yang kita juga hanya sebatas percaya, nggak ada pengujiannya secara langsung. Nah, kalau misalnya obat modern kan itu memang sudah lewat beberapa tahap uji klinis sampai bisa diaplikasikan ke manusia ataupun ke penyakit yang memang kita mau sembuhkan kayak begitu, Bu. Ya. Bu, saya juga Baik. menjawab. Iya, gimana William? Semakin Sama. banyak yang menjawab, semakin Sama kayak banyak. Roy, Bu. Sama kayak Roy. Ada juga ini, Bu. Ada apa? Gimana William? Putus-putus suaranya. Obat yang terkandung, Bu, masih banyak. Jadi molekul yang di situ masih banyak. Sehingga kan biasa orang dari tradisional tuh pakai bahan, oh ini akar ini begini-gini. Tapi kita nggak tahu bahan apa sih sebenarnya yang di situ. Ekstrak ada senyawa apa yang berperan langsung. Kan tidak mungkin semua senyawa itu bekerja langsung ini, Bu. Misalnya ada ABC, ternyata senyawa A yang berperan untuk mengobati penyakit tersebut. Sedangkan obat modern sudah kita tahu kandungannya secara spesifik, gitu, Bu. Oke. Ya, begitu. Ada lagi? Tadi ada yang komentar. Bentar. Aduh, saya nggak bisa. Sorry, malah ke stop. Nah, tadi ada yang komentar ya, coba saya lihat dulu. Oke, kalau Esther OI menjawab teknik
pembuatannya. Sama ya, sepertinya bayangannya teknik pembuatan dengan Roy dan William tadi, dan Johanna. Kemudian kalau Devi, traditional medicine, proses pembuatan masih konvensional. Kalau modern sudah melakukan pengujian yang lebih spesifik. Ya, untuk tradisional ataupun modern medicine itu keduanya sama-sama dari bahan alam. Namun kalau untuk tradisional itu biasanya masih dari bahan alam tersebut, bisa seperti jamu. Jadi masih ada banyak komponen di dalamnya dan di situ sudah sebenarnya mungkin ada beberapa, kalau untuk saat ini beberapa sudah dikembangkan ke arah dilakukan uji klinis untuk tahu, tapi masih fungsinya itu spesifiknya di mana itu masih belum mendalam. Sedangkan kalau yang modern medicine kita tahu targetnya apa, kemudian senyawa awal yang akan dikembangkan atau digunakan sebagai bahan aktifnya itu apa, itu sudah jelas. Dan nanti pada saat obat ini digunakan dan nanti digunakan ke manusia, respon yang muncul dan efek sampingnya itu sudah terindikasi di awal, sehingga nanti bisa seperti dilakukan preventifnya. Dan tentunya dari modern medicine tersebut, dari komponen aktifnya nanti akan bisa dikembangkan lebih jauh, yaitu dengan membuat senyawa-senyawa analognya. Oke, benar tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bahan alam, di mana bahan alam ini bisa dari tanaman, bisa dari hewan, bisa dari mikroorganisme. Nah, bahan alam ini dari zaman dahulu hingga sekarang itu masih sering digunakan. Bahkan dari cerita turun-temurun terkait khasiatnya yang menjadi dasar bahan alam ini digunakan dalam pengobatan tradisional. Nah, karenanya dari situ kekayaan alam yang ada di sini, yang di Indonesia yang kita tahu bahwa negaranya tropis dan banyak sekali diversitas tanamannya, ini bahan-bahan alam tersebut bisa digunakan sebagai kandidat. Jadi kalau saya sebut sebagai kandidatnya, karena di dalamnya itu banyak komponennya. Nah, biasanya kandidat atau kandidat obat itu berasal dari mana sih? Itu dari senyawa-senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh makhluk hidup tersebut. Nah, di sini nih, saya ingin tahu nih, masih ingat tidak nih teman-teman, metabolit sekunder itu apa sih? Bedanya sama metabolit primer apa? Ada yang mau menjawab? Metabolit sekunder. Senyawa yang dihasilkan dari proses, pokoknya senyawa sampingan yang dihasilkan dari proses metabolisme utama, Bu. Metabolisme samping kayaknya. Utama atau Lupa, Bu, samping itu agak-agak beda. lupa. Kayaknya samping deh, Bu. Samping itu yang seperti apa? Benar samping, benar samping. Oke. Kayak antioksidan. Iya, benar. Tadi Roy yang menjawab ya, antioksidan. Ya, itu contoh kalau antioksidan itu contoh ya, contoh senyawa. Bukannya contoh aktivitas atau efek farmakologis dari komponen itu. Ini ada Esther yang menjawab. Bu, saya juga mau menjawab. Siapa nih? Jemima. Oke, gimana Jemima? Mungkin kalau seingat saya metabolit primer itu kayak senyawa yang langsung gitu Bu dihasilkan khususnya dalam proses kayak pertumbuhannya yang secara langsung gitu Bu. Kalau yang metabolit sekunder tuh dia lebih ke untuk pertahanan tubuh gitu Bu. Misal dalam yang tadi Devi bilang yang sampingan gitu kan dia kayak walaupun tidak dibutuhkan tapi dia tuh penting gitu loh Bu untuk ya kadang kayak tadi yang dibilang di komen juga
kondisi mencengkam Ya, sehingga dia bisa survive. Saya ingat. ya benar sekali ya Mima. Apa William mau menambahkan? Raise hand nih William. Ya kayak gitu tadi Bu. Metabolit sekunder itu diproduksi ketika misalnya pada tumbuhan itu bukan secara itu sebagai respon, misalnya dia diancam melawan patogen dan sebagainya, setelah respon lingkungan dia dirusak, dia mengeluarkan metabolit sekunder gitu. Iya, benar sekali. Tadi yang sudah disampaikan semuanya, di sini juga ada Zeremia yang menjawab adalah metabolit dihasilkan karena faktor lingkungan untuk perlindungan diri. Esther dihasilkan karena adanya cekaman dari lingkungan, bentuk dari pertahanan diri. Ya, jadi metabolit sekunder itu adalah metabolit yang dihasilkan oleh makhluk hidup, oleh tanaman, oleh hewan, atau oleh mikroorganisme sebagai bentuk pertahanan dirinya. Tapi juga bisa digunakan untuk proses reproduksinya. Jadi untuk membantu proses reproduksi. Contohnya apa? Contohnya bunga yang warnanya merah, ungu, orange itu kan digunakan untuk menarik serangga sehingga bisa membantu pada saat proses penyerbukan. Nah, biasanya senyawa-senyawa seperti itu yang berwarna-warni, yang menarik serangga itu adalah contoh dari metabolit sekunder yang biasa kita sebut kandungan senyawanya adalah antosianin. Nah, kalau adik-adik ingat metabolit sekunder itu ada beberapa jenis jalur, ada jalur asam skimat, mevalonat. Nah, nanti coba dibuka lagi di biofarmaka kemarin. Yohana menjawab berasal dari jalur metabolisme luar dan hasilnya tidak penting peranannya dalam pertumbuhan, tetapi dibutuhkan. Ya, dibilang dia tidak berperan, dia berperan. Tapi tidak untuk misalnya untuk pertumbuhan utama, tapi untuk dia perkembangannya, reproduksinya, pertahanan dirinya, seperti itu. Oke ya, jadi begitu ya. Kalau ditanya metabolit primer dan sekunder itu bedanya apa, kalian bisa menjelaskan. Nah, jika adik-adik di sini dilihat di gambar paling bawah itu metabolit sekunder ini tidak hanya dihasilkan dari tanaman, tapi juga dari mikroorganisme. Nanti akan ada beberapa contoh yang dia dihasilkan dari mikroorganisme. Seperti itu. Nah, kemudian selain dari bahan alam, itu juga di sini ada tadi metabolit sekunder, ini adalah salah satu contoh fungsi dari atau efek farmakologinya dari metabolit sekunder, yaitu antibiotik. Tentu ini tidak asing bagi adik-adik, di mana antibiotik ini adalah bahan alam yang dihasilkan oleh mikroorganisme, biasanya dihasilkan oleh mikroorganisme yang memberikan dampak negatif bagi mikroba lain, baik membunuh maupun menghambat pertumbuhannya. Tapi kenapa jadi dia misal dihasilkan dari bakteri, saya sebut bakteri A gitu. Nah, ini bisa membunuh bakteri yang lainnya. Tapi untuk bakteri A sendiri, dia tidak memberikan dampak yang bisa membunuh. Kenapa? Karena dari bakterinya sendiri yang menghasilkan itu sudah punya resistensi, sudah punya pertahanan dari komponen tersebut. Sehingga dia keluarkan, dia rilis ke lingkungan, itu ternyata bisa membunuh mikroba lain. Jadi ini adalah bentuk juga dari bentuk pertahanan diri mikroorganisme tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh dari senyawa-senyawa aktif yang dihasilkan secara alami dan dia dikelompokkan. Tentu ada beberapa pengelompokan seperti kemarin metabolit sekunder. Nah, di sini ada beberapa pengelompokan dari bahan-bahan alam yang bisa digunakan sebagai kandidat obat. Nah, apa saja? Ada yang mau mencoba menebak-nebak enggak? Morfin, quinin,
Gimana? Siapa tadi yang menjawab? Gimana Bu pertanyaannya? Putus-putus di saya. Iya, kamu juga putus-putus, William. Ada yang mau menebak kelompok-kelompok bahan alam yang bisa digunakan sebagai kandidat obat itu apa saja? Alkaloid itu masih Bu? Alkaloid masuk. Alkaloid, flavonoid. Terus apa ya? Putus-putus yang terakhir apa? Fenol, Bu. Phenolic compound. Ya, oke, sip. Tadi dari William sama Devi ya. Baik, mari kita lihat bareng-bareng. Di sini ada contoh morfin dan quinin, dan dia tergolong dalam alkaloid. Nah, biasanya senyawa-senyawa alkaloid ini adalah senyawa-senyawa yang dia punya nitrogen di dalamnya. Nah, kebanyakan bahan-bahan alam yang bisa dikembangkan sebagai obat itu masuk ke kelompok alkaloid. Kemudian yang kedua, di sana ada penisilin dan vancomycin yang mana kita tahu dia adalah antibiotik. Nah, di sini dia tergolong dalam non-ribosomally synthesized peptide natural product. Dia bentuknya adalah peptida. Kok bisa? Itu bisa dilihat ada gugus karboksilatnya dan ada gugus aminonya. Sehingga bisa kita bilang di sana itu kelompok peptida, tapi non-ribosomally. Jadi dia tidak disintesis di dalam ribosom dan dia tidak terikat di dalam ribosom. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah golongan terpenoid. Tadi yang sudah disebutkan teman-teman. Biasanya golongan terpenoid ini adalah minyak atsiri. Ya, itu masuk ke golongan terpenoid. Ada camphor, ada mentol, taxol, dan ada artemisinin. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah poliketida. Di situ ada klortetrasiklin dan eritromisin yang mana masuk ke dalam kelompok antibiotik. Nah, jadi ini adalah 4 kelompok bahan alam yang bisa dimanfaatkan dalam kandidat obat. Nah, kemudian di sini tadi kita sudah sampaikan bahwa biasanya karena kita adalah negara tropis dan banyak tanaman, itu tanaman-tanaman yang menghasilkan metabolis sekunder ini bisa menjadi sumber obat yang alami. Dan tanaman ini sudah berabad-abad lamanya, ini digunakan sebagai obat, dipercaya sebagai obat, tapi sebenarnya khasiat nyatanya itu belum terlihat. Jadi masih sekedar efek psikologis bahwa dengan minum ini bisa sembuh seperti itu. Dan biasanya digunakan dalam bentuk bubuk, biasanya dijadikan bubuk dulu, dibuat simplisia, kemudian dibuat bubuk, atau dia diekstrak dengan air, dengan aquades, diseduh dalam bentuk teh, atau bisa juga dia dikunyah, dan sebagainya. Sehingga dengan kita melakukan purifikasi, maka sumber atau senyawa-senyawa yang ada di dalamnya ini bisa dikembangkan menjadi produk yang lebih berguna. Melalui, kalau adik-adik mau bayangkan saat kemarin adik-adik membuat simplisia, kemudian dijadikan bubuk, kemudian diekstrak, nah itu di situ kan dalamnya kaya banget, ada banyak macamnya. Nah, dengan kita mempurifikasi, kita bisa tahu secara spesifik. Yang kemarin kalau di praktikum itu untuk inflamasi, nah yang mana sih yang sebenarnya punya efek sebagai antiinflamasi, sehingga di sini kalau untuk kita kembangkan obat kita harus melakukan purifikasi terlebih dahulu. Nah, contoh beberapa senyawa yang diambil dari tanaman, opium
Ini nama tanamannya opium yang di pertemuan pertama saya tunjukkan, yang diambil adalah getahnya. Kemudian getahnya dicek, dianalisis, dipurifikasi. Nah, akhirnya mendapatkan alkaloid yaitu morfin. Yang morfin ini bisa digunakan sebagai analgesik atau pengurang rasa sakit. Nah, selain itu juga ada tanaman quinina yang diambil kulitnya, dari kulitnya ini dicek, diambil. Itu ada yang namanya quinin, di mana quinin ini digunakan untuk perawatan terhadap simptom penyakit malaria. Nah, dari sini yang bisa kita ketahui adalah bahwa komponen aktif utama pada produk-produk herbal jika diarahkan ke pemahaman yang lebih baik atau ke proses yang lebih baik, maka kita bisa tahu kemanjurannya. Nah, biasanya disebut di sana efikasi. Kalau ada istilah efikasi itu apa? Itu adalah tingkat kemanjurannya. Seberapa manjur sih obat itu atau senyawa itu? Nah, kemudian juga bisa meningkatkan keyakinan kita sebagai customer, sebagai pengguna, bahwa obat ini bisa bermanfaat, benar-benar memberikan efek. Nah, karenanya biasanya dikembangkan obat-obat dari tanaman. Nah, selain dari tanaman tadi, kita bisa lihat selain metabolit sekunder, di sini juga ada antibiotik, yang mana antibiotik ini pernah memegang peranan yang besar dan juga penemuan yang sangat berkontribusi dalam pengembangan obat. Ada yang umum di sini ada streptomycin, chloramphenicol, rifamycin S, dan amphotericin B. Nah, kalau ada bertanya-tanya, Bu, itu masing-masing fungsinya apa? Nah, silahkan dicari tahu sendiri-sendiri. Dan biasanya untuk antibiotik yang muncul di awal dan masih digunakan itu ada yang sifatnya broad dan narrow. Artinya dia kalau yang broad itu dia bisa membunuh dalam cakupan yang lebih luas. Jadi mikroorganisme yang bisa dibunuh itu lebih banyak. Nah, yang seperti ini yang biasanya harus diperhatikan bisa menyebabkan terjadinya resistensi. Sedangkan kalau yang nero itu lebih spesifik. Jadi dia hanya membunuh bakteri-bakteri tertentu saja menjadi targetnya, sehingga resistensi yang ditimbulkan itu relatif lebih rendah. Nah, di sini contohnya untuk streptomycin ini dihasilkan dari Streptomyces griseus dan dia merupakan kelompok antibiotik dari aminoglikosida. Nah, aminoglikosida itu adik-adik bisa lihat dari gugus aminonya yang muncul dan gula. Kalau glikosida biasanya berhubungan dengan gula yang menjadi penyusun dalam struktur tersebut. Nah, selain dari antibiotik ini yang tadinya target untuk mikroorganisme bakteri seperti itu, di sini juga muncul setelah itu antibiotik-antibiotik yang digunakan untuk melawan parasit. Nah, di sini ada milbesitin dan milbesitin tersebut dikembangkan menjadi ivermectin dan moxidectin yang di mana keduanya ini digunakan untuk mengatasi kebutaan akibat parasitic filarial worm. Jadi kebutaan akibat parasit yang menginfeksi. Jadi dari sana fungsinya berkembang, bakteri kemudian ke parasit. Nah, setelah itu juga ada sitotoksik antibiotik. Jadi antibiotik yang memang dikembangkan untuk memberikan sifat toksik terhadap sel. Dan biasanya di sini digunakan untuk perkembangan sel atau proliferasi sel yang tidak normal. Di sini ada actinomycin D yang dia berfungsi sebagai antibiotik antitumor. Kemudian yang umum yang sering kita dengar adalah doxorubicin. Nah, doxorubicin ini untuk cancer, untuk mengatasi kanker, dan bisa digunakan dalam kemoterapi, dan efeknya atau efek samping yang ditimbulkan itu cukup tinggi, sehingga mulai banyak dikembangkan
senyawa-senyawa analog yang bisa digunakan untuk menggantikan doxorubicin. Dalam proses pengobatan lebih efektif, tapi efek sampingnya lebih rendah. Nah, kemudian juga ada bleomycin A2, yang mana dia merupakan antibiotik kompleks glikopeptida, dan digunakan untuk menginduksi kerusakan sel. Kerusakan DNA. Jadi memang digunakan untuk menyebabkan DNA itu rusak melalui proses atau reaksi oksidasi. Jadi di sini antibiotik pun mengalami perkembangan dari antibakteri, antiparasitik, dan kemudian terakhir untuk memberikan sifat toksik bagi sel target, yaitu sitotoksik. Nah, kemudian bagaimana sih bahan alam itu bisa dikembangkan jadi obat? Prosesnya itu bagaimana? Tentu melalui proses fraksinasi. Di sini dari crude ekstrak itu harus difraksinasi terlebih dahulu. Kalau kemarin adik-adik pakai kromatografi kolom bisa dapat pemisahannya. Nah, di sini juga sama. Kemudian setelah itu dilakukan tes terhadap masing-masing fraksi. Jadi cukup banyak ya. Kemudian dari hasil masing-masing fraksi yang dia aktif memberikan hasil positif pada saat dilakukan pengujian, itu diulang lagi proses pemurniannya hingga kita peroleh benar-benar yang murni. Nah, yang trace fraction itu yang seperti apa? Itu dari proses misal menggunakan KLT atau screening fitokimia. Apakah memang benar-benar sudah terpisah hanya alkaloid saja, flavonoid saja, atau terpenoid saja, atau belum? Nah, jika sudah kita bisa mendapatkan satu komponen, itu adalah komponen murni yang kemudian ditentukan strukturnya. Setelah itu potensinya, jadi dilakukan bioassay, kira-kira bagaimana gitu. Nah, kemudian dari situ maka kita bisa lihat bahwa yang pertama bahan alam itu untuk bisa dikembangkan menjadi obat, dia juga harus mampu digunakan untuk mengidentifikasi targetnya. Kemudian yang kedua, dari lead structure-nya kita harus tahu struktur dari senyawa awalnya, sehingga itu akan menjadi dasar dalam pengembangan senyawa analognya. Nah, untuk yang bagian lead structure, detailnya, bagaimana ikatannya, kemudian kira-kira pada saat sudah masuk itu nanti prosesnya bagaimana, kita akan bahas di pertemuan yang lain. Oke, yang pertama yaitu bahan alam ini untuk mengidentifikasi target, kita juga harus tahu artinya apa. Di sana adalah pengaruh dan aktivitas selektif pada target biologis yang berbeda dan nilai terapeutik yang potensial. Jadi dari senyawa awal tersebut kita harus bisa mengetahui atau memprediksikan pengaruh dan aktivitas selektifnya pada target. Sehingga kita bisa tahu apakah nilai terapeutiknya, nilai pengobatannya itu potensial atau tidak. Kemudian ada juga di sini kembali saya sampaikan bahwa toksisitas itu adalah masalah dosis. Tentu masing-masing senyawa ini memiliki toksisitas tertentu pada dosis tertentu, sehingga kita bisa lihat dan harus diperhatikan terkait dengan dosisnya. Nah, ini adalah contoh-contoh senyawa yang kebetulan saya peroleh tentunya dari membaca buku. Dan ada morfin, stirisnin, ryanodin, nikotin, muskarin, dan tapsigargin. Nah, di sini morfin yang biasanya umum kita ketahui. Bagaimana untuk mengidentifikasi targetnya? Nah, kita lihat bareng-bareng di sini. Nah, di morfin yang tadi kita ketahui dia memberikan sifat bisa untuk menenangkan.
maka bisa kita lihat bahwa ternyata hasil dari pengujian atau penelitian setelah dilakukan bahwa morfin ini memiliki afinitas yang tinggi. Ikatannya dengan reseptor itu tinggi dalam sistem syaraf, di mana reseptornya itu disebut sebagai reseptor opiat. Nah, di sini penamaan reseptornya itu biasanya mengikuti dari nama komponen atau tanamannya. Jadi dari morfin bisa diketahui bahwa reseptornya, targetnya adalah reseptor opiat yang berada pada sistem syaraf. Nah, kemudian untuk strinin. Nah, strinin ini sifatnya sangat toksik dan dia merupakan konvulsif alkaloid. Dia masuk ke golongan alkaloid dan dia memberikan efek yang toksik, seperti dia kalau misal dimakan itu dia menyebabkan kejang-kejang. Nah, di sini strisin ini merupakan antagonis dari neuroreseptor yang memediasi efek penghambatan glisin. Jadi adik-adik, di awal tadi di sini morfin dan komponen-komponen utamanya ini dikembangkan untuk mengetahui reseptor-reseptornya itu apa. Sehingga nanti bisa ditentukan untuk targetnya itu harus bagaimana. Nah, di sini masih reseptornya itu terkait dengan reseptor syaraf neuroreseptor. Namun sifatnya antagonis. Jadi komponen yang seperti ini itu bisa menyebabkan toksisitas dan adanya penghambatan pada neuroreseptor. Kemudian ada nikotin dan muskarin, di mana di sini nikotin dan muskarin itu memiliki afinitas dan selektivitas yang tinggi terhadap reseptor asetilkolin. Dan melalui komponen ini bisa diidentifikasi reseptornya ada nikotinik dan muskarinik asetilkolin reseptor. Nah, ada yang masih ingat asetilkolin? Asetilkolin itu sebenarnya apa sih? Karena mungkin ada beberapa yang tidak tahu. Ada yang mau menjawab? Kayaknya pernah dengar, Bu, tapi lupa gitu, Bu. Iya, ya neurotransmitter. Benar, Sarah. Neurotransmitter itu maksudnya gimana? Yang menghubungkan antar saraf. Hah? Gimana, William? Putus-putus. Menghubungkan respon saraf. Ya, itu. Oh, penghantar rangsangan. Impuls saraf. Ya, impuls syaraf. Jadi dia menghantarkan rangsangan. Oke, menstimulasi rangsangan syaraf. Ya, dia adalah molekul di mana dia ini membawa nanti kalau dia bertemu dengan reseptor, maka dia akan memberikan sinyal atau menginduksi sinyal dari reseptor tersebut. Jadi menghantarkan rangsangan ke sel yang lain. Oke. Kemudian di sini ada ryanodin, di mana dia memiliki afinitas yang tinggi dengan calcium release channel. Biasanya berhubungan kalau calcium release channel ini dengan energi. Sehingga melalui ryanodin ini bisa diidentifikasi reseptornya adalah ryanodin reseptor yang ternyata sifatnya ini toksik. Sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot rangka. Kalau afinitasnya pada calcium release channel ini tinggi, di mana di situ ada pertukaran ion, sehingga seperti halnya dengan yang asetilkolin tadi yang memberikan rangsangan, dan di situ menyebabkan gangguan di calcium release channel-nya, sehingga otot rangkanya itu pun mengalami gangguan di situ.
Jadi melalui bahan alam kita bisa mengidentifikasi kira-kira target reseptornya itu ada apa saja. Nah, kemudian yang kedua ini adalah lead structure yang tadi sudah saya sampaikan juga, di mana lead structure ini digunakan sebagai dasar untuk membentuk analog, senyawa modifikasi. Tentu harapannya dengan senyawa analog ini afinitasnya bisa bagus, tepat. Saya tidak bilang tinggi atau rendah karena itu bergantung dengan reseptornya sehingga tepat. Efek sampingnya harapannya yang rendah. Jadi di sini bisa menurunkan efek samping dan meningkatkan selektivitas. Jadi obatnya lebih selektif. Nah, ada banyak senyawanya. Tapi jangan pusing dulu di sini. Di sini adalah contoh-contoh yang ingin saya coba sampaikan ke teman-teman sebagai gambaran. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ada fentanyl, U50488, dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Di sini ada fentanyl yang merupakan komponen lead structure-nya, dan bisa dilihat dia dikembangkan di sana. Dari komponen awalnya menjadi U50 yang disebut U50488. Nah, ini merupakan analog, keduanya analog dari morfin. Dan pengembangan dari struktur morfin itu bisa meningkatkan selektivitasnya dan menurunkan efek sampingnya. Tadi sebagai analgesik ya. Kemudian juga ada THC dan CP55940. Yang mana pengembangan THC menjadi CP55940 ini menyebabkan lipofiliknya, sifat lipofiliknya atau cinta kesukaannya untuk berikatan dengan lemak itu menjadi rendah. Nah, di sini dengan dia memiliki lipofilik yang lebih rendah, artinya dia bisa terdistribusi di atau melalui aliran darah, tidak tersimpan di lemak, sehingga nanti akan lebih afinitasnya, selektivitasnya ke reseptor itu meningkat juga. Kemudian, ada sistin dan varenicline, di mana pengembangan dari sistin menjadi varenicline ini menyebabkan keseimbangan antara efek agonis dan antagonisnya baik. Nah, kemudian ada musimol dan THIP. Di mana dia pengembangannya ke THIP ini menyebabkan selektivitas terhadap reseptornya itu naik. Bisa dilihat dari segi strukturnya ini sama, ada yang sama. Kemudian di bagian cincin yang berikatan yang ada gugus N, hanya ini dia berbeda. Nah, dengan menambahkan struktur ini ternyata selektivitasnya itu naik. Nah, kemudian juga ada triptotide and succinylproline dan captopril, itu yang pengembangan dari triptopide kedua komponen tersebut menyebabkan dia sebagai ACE inhibitor dan obat antihipertensi yang efektif. Jadi dengan mengembangkan keduanya dari segi selektivitas dan aktivitasnya itu ternyata dia meningkat. Nah, itu tadi tentang bahan alam yang menstimulasi otot agar berkontraksi untuk nyampein sinyal. Iya. Mau nanya, Bu. Ini tadi, oke? Ini kan THC itu kan bahan alamnya, bahan mentahnya. Kalau dia sudah jadi CP55940 itu berarti senyawa sintesis dari itu ya? Senyawa sintesis dari THC-nya. Terus kalau sintesis nih, yang dimaksud sintesis, kadang kan ada orang beranggapan sintesis nih ya memang buatan, tapi apakah yang THC ini tadi diubah dengan proses tertentu menjadi CP55 ataukah
dibuat senyawa tiruannya begitu. Dari manakah begitu? Ya, jadi dari THC itu kan dilihat efeknya terhadap suatu penyakit tertentu ternyata bagus, tapi ada efek sampingnya, atau ternyata bagus pada konsentrasi yang cukup tinggi, sehingga perlu dikembangkan jadi biasanya melalui desain dulu, dilakukan pendesainan untuk senyawanya, kemudian dipelajari secara in silico, tadi yang adik-adik lihat di awal, oh ini udah jelas nih reseptornya apa. Kemudian kira-kira kalau senyawanya yang ini dimasukkan, nanti dari segi pengikatan dan sebagainya bagaimana. Nah, di situ setelah dilihat beberapa parameternya, oke. Nah, kemudian bisa disintesis. Jadi disintesisnya secara kimiawi. Disintesis secara kimiawi menghasilkan struktur yang seperti itu. Nah, sintesisnya itu tidak selalu dari THC-nya ini sendiri. Ada beberapa yang mengembangkan dari THC-nya. Kalau misal untuk contoh di sini, ada juga yang dari dua komponen lain yang disintesis menghasilkan komponen yang seperti ini. Begitu. Misal untuk ya setahu saya untuk yang obat anti kanker itu beberapa udah dikembangkan dari kurkumin, kemudian senyawa yang dari kurkumin itu coba di modifikasi strukturnya, kemudian disintesis ulang menjadi senyawa yang lain, senyawanya lain, tapi strukturnya ada yang mirip di sana, sehingga kemudian dicek efektivitas obatnya dan selektivitasnya bagaimana. Begitu, William. Baik, Bu. Biasanya kalau pembuatan atau rekayasa struktur obat ini melibatkan proses apa aja, Bu? Melibatkan apa? Prosesnya bagaimana? Rekayasa struktur obat kan secara kimiawi, maksudnya dipanaskan atau ditambahkan atau bagaimana proses misalnya kurkumin. Kurkumin ini diapakan sehingga berubah struktur? Oh, biasanya kalau dari kurkumin itu ditambahkan, jadi ada reaksi di sana, entah reaksi metilasi, jadi penambahan gugus peptil, atau penambahan gugus asetil, atau dioksidasi. Jadi ada reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di situ untuk mengubah strukturnya. Tapi tentu dari awal prosesnya, yang mungkin bisa menjadi gambaran kalian, itu pasti ada dari kurkumin ya, dari kurkumin itu tetap dilakukan purifikasi hingga mendapatkan senyawa fixnya, senyawa utamanya, senyawa single-nya, jadi single compound-nya. Nah, dari situ baru coba kita ubah, kita kalau bahasanya di recreational, ya intinya dimodifikasi, dimodified melalui reaksi kimia. Apakah mau ditambahkan gugus asetilnya, gugus metilnya, seperti itu. Makanya tadi dalam satu pengembangan obat itu kita tidak bisa berdiri sendiri, ilmu biologi tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga harus melibatkan disiplin ilmu yang lainnya, begitu. Gitu, William. Oke, Bu. Jadi melalui sintesis secara kimiawi memang. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, saya lanjutkan. Semoga ini bisa kekecer sampai yang biofarmasetika. Nah, ini yang ketiga. Jadi tadi kita sudah ngomong bahan alam sebagai pengantar, gambaran. Kalau misal obat-obat itu dari tanaman atau dari mikrobia, itu bagaimana? Dan biasanya adalah single compound dan metabolit sekunder. Nah, di sini kita akan melihat bahwa obat itu tidak hanya dari situ saja, tapi kita bisa lihat dari makromolekul. Nah, di sini ada kelompok yang disebut sebagai biofarmasetika, yang mana pengobatan ini menggunakan biomolekul sebagai agen terapeutiknya.
Hah, Nah, udah sampai 3. Ah, Bu, berapa Flo? nggak apa-apa Bu, kaget Bu, udah sampai 3 ya tiba-tiba. Lo kan tadi udah 2, sekarang 3. Iya Nah, Bu. disinilah biasanya ilmu-ilmu bioteknologi itu berkembang, di mana kita tahu bahwa ilmu bioteknologi itu adalah ilmu biologi yang dikombinasikan dengan teknologi untuk menghasilkan produk. Jadi untuk menghasilkan produk yang bisa digunakan untuk obat, untuk makanan, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, dari perkembangan ilmu yang ada, kita tahu tentang protein, sel, bakteri, kemudian genetik, kemudian perkembangan selanjutnya bahwa gen itu terdiri dari DNA, kemudian tahu ada DNA replikasi, polimerase, kultur sel, kemudian bisa dilakukan sintesis enzim secara in vitro. Nah, di sini sintesis enzim secara in vitro ini yang mulai digunakan di awal untuk terapeutik. Setelah itu ada di sana expression factor in yeast and E. coli, fermentation, jadi melalui proses fermentasi, dan juga scale up. Jadi dari yang awal, oke, kita tahu bahwa dari DNA, dia bisa ditranskripsi menjadi mRNA, mRNA ini bisa ditranslasi menjadi protein atau peptida, sehingga dari situ, oke, kita bisa merekayasa sintesis enzimnya atau peptidanya. Nah, kemudian bagaimana kalau itu dilakukan transformasi ke mikroorganisme atau ke organisme yang lain yang dia lebih mudah untuk berkembang biak, untuk memperbanyak dirinya. Nah, makanya di situ mulai ada masuk expression factor, sehingga bisa untuk dilakukan scale up. Nah, setelah itu juga ada ilmu rekombinan human insulin, PCR teknik, monoklonal hibridoma, ada transgenic mouse, gen terapi, dan selanjutnya sampai yang saat ini adalah high throughput technology, human antibody technology, dan integrated translational research, yang mana dari perkembangan ilmu tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan biomolekul yang bisa digunakan sebagai obat. Jadi untuk biofarmasetika ini terkait dengan protein dan peptida. Nah, sehingga dari yang tadi saya sampaikan, ini adalah inovasi-inovasi yang ternyata memberikan pengaruh signifikan, baik dalam ilmu bioteknologi maupun pengembangan biofarmasetika. Yang pertama adalah adanya teknologi DNA rekombinan, yang mana kita bisa memproduksi protein manusia di sel inang asing. Semoga ini sudah pernah mendapatkan materinya ya. Kemudian yang kedua ada sel dan teknologi fermentasi, sehingga bisa digunakan untuk memproduksi protein berskala besar. Jika misal nanti ada yang belum, bisa disampaikan nanti di pertemuan selanjutnya, saya coba untuk sampaikan lebih detailnya bagaimana. Kemudian yang ketiga ada teknologi antibodi monoklonal, yang mana teknologi ini bisa menyediakan antibodi untuk terapi, yaitu untuk menginduksi sistem imun dan mengobati gangguan dan juga kanker. Nah, selain untuk pengobatan, untuk antibodi monoklonal ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi. Jadi mendeteksi peptida yang dia cocok dengan antibodi ini, sehingga bisa tahu oke, target dari antibodi ini apa, benar atau tidak. Kemudian nanti dari segi setelah misal organisme tersebut di treatment, nanti protein atau peptida yang berinteraksi antigennya dengan antibodi ini produksinya bagaimana, begitu. Nah, sehingga dari inovasi atau pengetahuan
perkembangan ilmu bioteknologi tersebut bisa disimpulkan bahwa produk-produk bioteknologi ini, ilmu dan teknik dari bioteknologi ini cukup menjanjikan untuk dikembangkan sebagai obat. Nah, kemudian yang kedua, dari situ kita mau lihat dulu deh perbedaan antara obat kimiawi dan biofarmasetika itu apa, sehingga mungkin nanti bisa membantu untuk membedakan. Nah, untuk obat kimiawi ini biasanya molekulnya kecil, berukuran 500 dalton atau kurang dari 1000. Kemudian karena molekulnya ini kecil sehingga pada saat dilakukan modifikasi, itu modifikasi yang kecil saja dengan misalnya penambahan di sini dari asiklovir, ini adalah pengembangan dari ganciclovir, bisa dilihat di sini. Dengan perubahan dari gugus fungsinya ini, itu menyebabkan aktivitas farmakologinya berubah. Yang di bawah nih, dari CH3 dari metil menjadi asam karboksilat. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah dengan adanya obat baru ini, maka tentu penggunaan dan indikasinya juga baru. Sehingga kita lihat di sana bahwa oke, ternyata obat kimiawi ini lebih mudah untuk dimodifikasi. Nah, di sini asiklovir itu berfungsi untuk mengobati infeksi dan reaktivasi dari herpes, dari virus herpes. Nah, sedangkan untuk ganciclovir dengan perubahan pada gugus fungsi yang di samping itu, dia ternyata berubah, yaitu mengobati infeksi dan reaktivasi cytomegalovirus. Ini salah satu juga penyebab herpes, tapi salah satu ya, jadi tidak berbeda kalau dengan yang asiklovir. Dan ternyata dia menimbulkan efek samping yang signifikan. Kemudian di sini ada terfenadin yang merupakan non-sedating antihistamin dan ternyata memberikan sifat cardiotoxicity jika dikombin dengan obat tertentu. Nah, dengan dia diubah dari metil menjadi gugus karboksilat, itu ternyata bisa menurunkan toksisitasnya dengan aktivitas yang sama. Jadi masih tetap berfungsi sebagai antihistamin, tapi toksisitasnya lebih rendah. Nah, ini adalah obat kimiawi. Sedangkan kalau obat farmasetika ini gimana? Nah, obat farmasetika ini biasanya berupa protein dan peptida alami. Nah, karena protein dan peptida, adik-adik tahu bahwa strukturnya sudah cukup kompleks, ikatan yang terlibat interaksinya kompleks, sehingga perubahan kecil yang dilakukan itu tidak memberikan efek yang cukup signifikan dalam aktivitasnya, jadi tidak mengubah, jadi tidak membentuk produk bioterapeutik baru. Nah, ini adalah contoh dari human insulin. Jadi ada dua rantai polipeptida, ada polipeptida A dan polipeptida B, yang mana dihubungkan dengan ikatan disulfida. Bisa dilihat di situ. Nah, insulin sendiri kalau adik-adik lihat itu kan tidak hanya berasal dari manusia. Ada yang dari beef, pork, kemudian di sana ada modifikasi lispro, aspartat, glarginin, glulisin, dan sebagainya. Yang dia berbeda. Kalau dilihat ini adalah cincin A, ini cincin B. Kemudian ini adalah nomor atau posisinya. Ada ini human yang di awal, asam amino pada posisi tersebut tuh ini. Sedangkan untuk beef, treonin ini diganti dengan alanin. Kemudian isoleucin diganti menjadi valin dan seterusnya. Nanti bisa dilihat sendiri-sendiri. Tapi ternyata baik human, beef, pork sampai yang bawah itu tidak memiliki efek yang berbeda. Ada kesamaan indikasi dalam mengontrol gula darah. Dan kemudian dosis dan frekuensinya juga baik atau tepat, sehingga banyakkan penggunaan dari insulin ini sifatnya bisa saling menggantikan gitu.
Nah, tentunya dengan penggunaan vaksin ini, di sini selain itu juga perlu dilihat dari pasiennya, karena tadi kita bilang di awal bahwa toksisitas itu dipengaruhi oleh dosis. Sehingga di sini meskipun dari sama-sama vaksin rekombinan untuk hepatitis B, jadi ini ada Recombivac HB dan Engerix B, sama-sama untuk hepatitis B, tapi dosis dan volumenya untuk kelompok pasien tertentu berbeda. Nah, kenapa ini bisa berbeda padahal efeknya sama? Tadi sudah disampaikan bahwa penggunaan dosis dan volume tertentu itu dipengaruhi oleh umur, berat dari pasiennya untuk memberikan respon imunnya. Sehingga dosis dan imun ini menentukan respon imun yang baik itu yang bagaimana. Dan juga perbedaan ini juga bisa dipengaruhi oleh urutan atau variasi produksi protein rekombinannya. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kebetulan waktunya juga sudah pas. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh ya, nanti jangan bertanya di sini ya. Ini bukan nomor saya. Oke, mungkin untuk itu dulu. Ada yang mau bertanya atau sudah cukup jelas? Josia, mau tanya Bu, dalam obat kan punya komposisi lain selain senyawa utama untuk stabilan saat dikonsumsi. Bagaimana menentukan senyawa pendukung yang cocok dengan senyawa utamanya agar tidak berdampak toksik dalam tubuh? Nah, itu tentu melalui proses tadi ada formulasi. Nah, ada formulasi untuk menentukan, kemudian dari formulasinya tentu ada dilakukan uji in vitro, ada uji in vivo, ada preklinis, ada klinis untuk tahu apakah senyawa pendukung ini itu punya efek toksik atau tidak. Begitu. Nah, untuk formulasinya bagaimana? Itu bukan ini ya, saya sendiri karena bukan bidang saya untuk melakukan formulasi dan saya juga belum pernah belajar sehingga saya tidak tahu komponennya di dalam itu ada apa saja begitu. Nanti adik-adik bisa cari masing-masing untuk menambah tentang hal itu. Jadi itu di bidang orang-orang farmasi untuk tahu formulasi apa komponen aditif, bukan adiktif tapi komponen tambahan apa saja yang digunakan dalam obat itu selain senyawa aktifnya. Begitu juga pada saat mungkin untuk obat yang jenisnya kapsul ya, kapsul yang ada bagian luarnya itu kan juga akan dihitung seberapa lama bagian luar dari atau filmnya yang menutup senyawa aktifnya itu bisa terdekomposisi, terdegradasi sehingga senyawa aktifnya itu nanti keluarnya tepat. Harusnya di usus itu dia tidak sudah terpecah pada saat kita konsumsi di mulut, misal seperti itu. Jadi itu tetap melalui pengujian. Karenanya nanti kalau adik-adik mencoba atau melakukan penelitian gitu, kenapa harus dilakukan variasi konsentrasi? Karena kita mau tahu efeknya yang baik itu di mana. Kemudian setelah dilakukan uji klinis, kenapa harus divariasi lagi, Bu? Karena ingin tahu setelah dicampur dengan bahannya itu, misal di konsentrasi 5%, dia bisa membunuh semua bakteri atau menghambat pertumbuhan semua bakteri, tapi di 5% pada saat sudah dicampur dengan yang lain, apakah 5% itu efektif membunuh semua atau turun efektivitasnya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Absensi jangan lupa ya, sudah saya buka dari jam 10. Jam 10 tadi saya buka, sehingga tolong absen jangan lupa untuk diisi.